Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Jumat 5 November tahun 2021. Injil yang kita renungkan dari Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Jadi setelah Yesus berbicara tentang yang hilang dan kemudian ditemukan, nah sekarang Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya. Kali ini Yesus berbicara tentang bendahara, sebuah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi kemudian ketidakjujurannya itu tetapi juga dipuji karena di balik ketidakjujuran ini ada kecerdikan. Nah, tentu penafsiran ini lalu menimbulkan banyak pendapat bahwa bendahara ini dituduh karena menghambur-hamburkan harta milik tuannya. Nah, ini mengingatkan kita juga akan kisah sebelumnya tentang anak yang hilang yang memboroskan harta milik ayahnya, yang lalu kemudian diwariskan kepadanya. Sementara anak bungsu itu dianggap hilang dan mati, namun pelayan di sini yang menghambur-hamburkan uang tuannya justru dipuji. Nah, ketika ia ketahuan menyalahgunakan uang tuannya, ia lalu dilaporkan. Nah, tentu pada saat itu ia lalu sudah memikirkan resiko apa yang akan ia peroleh. Dan ia lalu memikirkan kelemahan dirinya, ia memikirkan betapa tidak mudahnya harus memulai sesuatu yang baru kalau nanti ia diberhentikan dari tugasnya sebagai bendahara. Maka bendahara itu berkata dalam hatinya, Tuanku pasti akan memecatku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Nah, ini bendahara ini bukan menyesali perbuatannya bukan menyesali. Jadi dia tidak seperti anak bungsu yang hilang lalu mengungkapkan pertobatannya ketika dia berbicara kepada dirinya sendiri. Di sini bendahara ini tidak. Sebaliknya dia seperti menyerupai orang kaya yang bodoh yang bertanya apa yang harus aku lakukan. Jadi dia mengembangkan sebuah rencana yang berpusat pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa bekerja keras dan ia terlalu gengsi untuk harus mengemis. Nah, lalu kemudian dia memikirkan sebuah rencana bahwa dia akan memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Nah, yang berhutang 100 tempayan minyak, lalu dia membuat surat hutang yang baru sebanyak 50 tempayan minyak. Kemudian kepada yang berhutang 100 pikul gandum, si bendahara yang tidak jujur ini lalu membuat kembali surat hutang yang lain 80 pikul. Nah, tentu pandangan sikap seperti ini dimotivasi atau didorong oleh keinginan untuk mengatakan bahwa perilaku dari bendahara ini bukanlah sesuatu yang terpuji sesungguhnya, tapi sesuatu yang cerdik. Cerdik karena ia lalu memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Jadi dengan mengurangi surat hutangnya, lalu ia nanti akan mendapat tempat di hati orang-orang yang beban hutangnya diringankan. Jadi bendahara ini memang tidak jujur, tapi dipuji karena bertindak bijaksana. Bukankah ini lalu seperti perintah Yesus supaya kita ini cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Seorang murid harus meniru bagaimana seekor ular itu cerdik. Bukan kualitas ular yang lain tapi kecerdikan ular itu yang menjadi fokus utamanya. Jadi kembali perumpamaan ini membangun argumentasinya dari yang kecil ke hal yang lebih besar.
Nah, di mana bagian yang lebih kecil melibatkan eh, termasuk di dalamnya seorang yang menunjukkan perilaku yang tidak jujur. Nah, ketika dia diminta untuk memberikan pertanggungjawaban, nah bendahara ini yang sudah kadung salah ini, lalu ia cukup bijaksana untuk merencanakan masa depannya, untuk menerima sambutan di rumah orang-orang yang berhutang kepadanya. Nah, jadi begini, maksudnya kalau misalnya anak-anak dunia ini lalu sedemikian bijaksana, ya, ia bisa merencanakan masa depannya, ia memang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan dia siap untuk menerima resiko itu. Kalaupun orang ini lalu bisa merencanakan masa depannya, lalu mengapa anak-anak terang ya tidak bisa merencanakan masa depan surgawi mereka supaya nanti mereka bisa diterima di tempat tinggal yang kekal? Nah, sayangnya Yesus lalu mengatakan hal ini, bahwa ternyata anak-anak dunia ini lebih bijaksana ya dalam prakteknya daripada anak-anak terang. Kenyataannya begitu ya. Lalu perumpamaan ini dengan demikian mengajak para murid dan kita semua untuk mengambil inisiatif untuk merencanakan dengan bijaksana supaya kita bisa memasuki kerajaan Allah. Nah, secara khusus ini berkaitan dengan penggunaan kekayaan yang tepat ya, atau mamon yang akhirnya gagal ya, ketika seseorang mempertahankan dirinya dan mensumberkan kenyamanan dirinya, keamanan dirinya pada itu. Nah, jadi kalau seorang bendahara itu yang tidak jujur itu dipuji, betapa lalu kemudian seorang murid yang juga cerdik untuk memikirkan masa depan surgawinya, bahwa segala sesuatu yang ada kenyataannya lalu ia itu semua lakukan untuk mempersiapkan kehidupan kekalnya. Nah, jadi anak-anak terang pun dengan demikian, dengan Injil hari ini diajak untuk sungguh-sungguh serius dan juga mengenakan kecerdikan seperti bendahara tadi, bahwa ia mampu menggunakan apa yang ada ya untuk lalu merencanakan masa depan surgawinya. Semoga Tuhan membantu kita untuk memahami Injil ini dengan lebih baik dan Roh Kudus mengajar kita supaya lalu kemudian kita ketika pada gilirannya dimintai pertanggungjawaban, kita mampu untuk memberikan pertanggungjawaban, sebab itu telah kita jalankan sejak kita menjadi murid Kristus. Pelan-pelan lalu kemudian kita maju setahap demi setahap menjadi anak-anak terang yang tinggal di dunia tetapi tetap bijaksana. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.